Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan hari ini diberi judul memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Amanat agung Yesus yang kita baca barusan ini, yang kita renungkan hari ini, merupakan perintah kepada kita semua. Di mana tugas kita di dunia ini adalah mewartakan kabar gembira kepada sesama manusia dan makhluk. Inilah hakikat panggilan kita sebagai gereja yang mewartakan kabar gembira atau Injil kepada segala bangsa. Mewartakan kebaikan kepada segala bangsa tentang Yesus Kristus. Bagaimana amanat agung itu dilaksanakan? Amanat itu kita lakukan dalam tugas pewartaan lewat mengajar umat, memberi kesaksian tentang apa yang diajarkan dan apa yang diimani. Yesus naik ke sorga akan berjanji datang kembali. Pengharapan iman ini perlu ditumbuh kembangkan melalui pelayanan, persekutuan, ibadah, dan pewartaan. Di antaranya diakonia, koinonia, liturgia, dan gereja. Inilah tradisi rasuli yang terus hidup dalam persekutuan murid Tuhan Yesus. Kepada setiap murid diberi anugerah Roh Kudus untuk membangun dan mengembangkan umat, untuk menyatukan dan mengantar umat kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Inti dari kenaikan Tuhan adalah perpisahan yang meninggalkan berkat dan rasa sukacita yang meliputi semua murid. Sukacita karena Tuhan Yesus bukan pergi tidak kembali meninggalkan murid-muridnya, melainkan pergi untuk mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang dijanjikannya, sehingga gerejanya bersukacita. Hari raya kenaikan Tuhan menjadi relevan dan berarti kalau kita percaya bahwa Yesus telah naik ke sorga dan mengirimkan Roh Kudus guna membimbing kita. Kita patut bersyukur. Karena dengan datangnya Roh Kudus, maka gereja akan selalu diingatkan oleh Yesus Tuhan agar berjalan di dalam kehendak-Nya. Tuhan menghendaki setiap orang percaya menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini dan dapat berbuat sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan tidak membutuhkan orang Kristen yang hanya duduk-duduk di gereja, malas, pasif, atau tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk Allah."
Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan beserta kita. Amin. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Kami diingatkan oleh Injil Markus untuk selalu memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Engkau telah menciptakan seluruhnya. Dan Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga, dan akan datang kembali, dan telah menurunkan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami mampu untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Berkati kami Tuhan, kuatkan kami, agar kami dapat memberitakan Injil kepada diri kami sendiri, orang lain, dan seluruh dunia, dan seluruh makhluk. Tuhan mengetahui kelemahan iman kami, mengetahui kekurangan kami. Namun Tuhan berkati kami, mampukan kami melalui Roh Kudus, agar kami mampu memberitakan Injil melalui perkataan, melalui ucapan dan tindakan kami. Berkati seluruh umat Tuhan yang ada di seluruh dunia. Berkati bangsa kami Indonesia. Berkati daerah kami. Berkati gereja kami ya Tuhan. Tuhan yang memberkati kami setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Meskipun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan berkati ibadah kami. Apabila di antara kami ada yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Bapa yang baik, saat ini kami masih mengalami pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberikan kesembuhan, kekuatan kepada kami dalam menghadapi yang terjadi dalam kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan menghadapinya melalui kuasa Roh Kudus. Bapa yang baik, begitu banyak dosa yang kami lakukan, dan Bapa hapuskan itu agar tidak menjadi penghalang atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan